Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight bulan Juli ini, energi apa aja sih ya, gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo kenapa bulan Juni gue nggak bikin, karena gue sempat berduka dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh ya. Ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal-hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue kasih tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi, oke? Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde, ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius. Merkurius itu retrograde di Leo, ya. Dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak, dan ingat jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke, dicekidot aja untuk semuanya. Hai Capi, kita langsung aja ya. Di bulan Juli ini ada apa sih untuk Capricorn? Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai dan cross watcher kalau kalian berurusan dengan Capricorn. Siapapun kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin energi pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, apa yang Kapi perlu ketahui di bulan Juli dengan segala komposisi energi semesta yang berlaku di bulan Juli, dampaknya apa untuk Capricorn? Four of Wands, challenge-nya Ten of Cups, fondasi Seven of Swords yang udah lewat, Lemon, the word, fokus kalian Page of Cups yang akan datang, Ace of Pentacles, alam bawah sadar kalian, Four of Cups. Energinya oke sih, oke, kita masuk oke secara general ya. Di bulan Juli ini mungkin beberapa dari kalian ini balik ke rumah, ya kan. Untuk beberapa dari kalian ini tentang pernikahan. Untuk beberapa kalian ini tentang relationship, ya. Yang jelas ini fondasi. Ini energi Aries dan ada yang mungkin kumpul dengan keluarga ya. Ini energi Aries. Di Aries itu ada Neptunus dan Saturnus yang akan retrograde. Oke. Dan mereka retrograde itu bakalan lama. Jadi padahal baru masuk 2 bulan yang lalu ke Aries, meninggalkan Pisces ya. Nanti dia akan balik lagi ke Pisces. By the way, energi Neptunus dan Saturnus di Aries itu adalah memprioritaskan diri sendiri atau menciptakan atau merealisasikan visi, goal, mimpi untuk menjadi kenyataan. Nah, dengan energinya mereka yang retrograde, ya, balik lagi ke Pisces, itu kita akan kita sebenarnya dengan energi yang sekarang nih, dengan Neptunus dan Saturnus di Aries, itu kita sekarang lagi merasakan, dikasih chip rasanya gimana sih, apa sih yang ingin kita realisasikan, apa sih yang kita ingin bangun gitu ya.
Nah, dengan energi yang nanti yang retrograde balik ke Pisces, pelan, dan pelan banget. Itu kita sejalan dengan itu, energi adalah membuat kita untuk merevisi lagi mimpi atau visi atau goal kita. Oke. Nah, karena ini energi Aries buat Capricorn itu tentang rumah, tentang properti, tentang rumah tangga, tentang keluarga, tentang tradisi, tentang stabilitas emosional kalian. Ya. Dan kalau dia balik lagi ke Pisces, artinya persepsi, mindset, atau pengetahuan atau pemahaman kalian tentang itu apa, visi kalian sendiri itu apa yang kalian ingin bangun. Ya. Dan di Aries itu juga ada Chiron, si penyembuh trauma, juga yang akan retrograde. Okay. Challenge-nya adalah kebahagiaan, komitmen keluarga yang bahagia. Bagaimana? Ya kan? Mungkin kalian sedang membangun ide, ya kan, visi tentang menurut kalian itu keluarga yang bahagia itu yang seperti apa sih? Challenge saya dong. Bagaimana kalian menerima dulu kebahagiaan itu sendiri? Ini energi di Pisces itu ada North Nodes, yang mana fokus kalian selama 1,5 tahun ke depan itu ada di situ. Nah, mindset kalian, persepsi kalian, pemahaman kalian tentang keluarga bahagia itu yang seperti apa. Setiap rumah pasti berbeda, setiap orang juga harus berbeda. Oke, dan bagaimana kalian menerima itu? Fondasinya ini energi Aquarius, yang mana di Aquarius ada Pluto. Pluto itu planet transformasi, ya kan? Dan Seven of Swords itu tentang menyiasati situasi dan keadaan. Kata bagus. Sisi lainnya adalah ini juga tentang ngakalin situasi. Gitu. Ngakalin situasinya gimana. Ini mungkin juga dari beberapa dari kalian ini tentang selingkuh, ya, tentang kecurangan, tentang ketidakjujuran, ya, dan ini karena energinya Aquarius buat Capricorn itu ada di rumah kedua, hal-hal yang sifatnya prinsipal buat Capricorn, ya. Sesuatu yang punya nilai, bernilai buat Capi, ya, dan berharga, karena ini bicara kepemilikan materi lah. Ada yang harus ditransformasi kalau emang harus disiasati gitu kan. Yang sudah lewat energinya lemong, the world. Ini energinya Saturnus di Aries. Jadi mungkin ada yang berakhir, entah itu properti buat kalian, entah itu keluarga, rumah tangga, stabilitas emosional, ya. Kalian mungkin untuk beberapa dari kalian meninggalkan keluarga, pergi, gitu. Jadi sesimpel itu ya, karena kalian merasa harus lebih bisa mandiri dan bertanggung jawab, ya kan. Jadi kalian meninggalkan keluarga. Fokus kalian Page of Cups, energinya sih Pisces. Kalian akan lebih menjadi yang terbuka, ya. Ini nggak hanya di pikiran tapi juga hati. Kalian akan mencoba untuk lebih memahami, lebih mengerti, mentoleransi apapun itu. Kalian mencoba untuk lebih terbuka dan menerima, ya. Cara berpikir yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, ya. Dan yang akan datang, kalian dapat peluang, akan dapat tawaran, ya. Yang jelas bisa itu kontrak, bisa itu pekerjaan. Anyway, alam bawah sadar kalian Four of Cups, kalian bosan. Ini energinya Cancer. Kalian bosan dengan relationship kalian bosan untuk kenapa sih gini mulu gitu. Bosan dengan bukan relationshipnya mungkin, ya, tapi keadaannya gitu. Kenapa sih gini mulu gitu, kenapa sih nggak ada pembaruan, nggak ada, ya gitu. Dan Jupiter dari Cancer, artinya masalah relationship, entah itu personal, profesional, entah itu dengan diri kalian sendiri, atau akan di blow up, di zoom sama Jupiter yang ada di Cancer dan selama setahun dari situ. Oke. Jadi tergantung situasi kalian sendiri dengan hubungan dengan diri kalian sendiri nih. Karena yang di eksternal itu entah itu personal, entah itu profesional, semua itu hanya cerminan dari bagaimana kita di dalam. Oke, bagaimana relationship dengan diri kita sendiri. Oke. Dan itu akan di blow up. Kalau kalian tidak senang dengan diri kalian sendiri, itu juga akan di blow up. Itu akan di zoom sama si Jupiter. Kalau kalian sudah cukup senang dengan diri kalian sendiri, itu juga akan di zoom, ya. Jadi bagaimana
Oke. Lanjut kita ke kartu terakhir, The Shaman. Saran dan untuk hati di bulan Juli 2025. Satu kartu aja please. Saran dan tunjuk. Kalian dapat dua. The Lower World sama The Tree of Life. The Lower World ini hal-hal di alam bawah sadar kalian. Yang perlu kalian sadari lagi. Karena benar-benar bagian realitas itu terbentuk dari alam bawah sadar kita, bukan apa yang kita inginkan, tapi yang tidak kita sadari justru. Alam bawah sadar itu bukan kesadaran. Alam bawah sadar itu yang sifatnya udah kayak otomatis. Dan membawa alam bawah sadar kepada kesadaran, the tree of life adalah hidup itu sendiri, menjadi yang present, menjadi kesadaran. Itu ya saran buat Capricorn itu untuk lebih menyadari alam bawah sadar kalian sendiri tentang asal muasal pemahaman dan cara berpikir kita, kurang lebih gitulah bagaimana menghidupkan itu. Hati-hati dengan the sacred trickster ya, yang mencoba mengalihkan kalian dari jalan kalian sendiri. The sacred trickster, hati-hati dengan itu, atau hati-hati dengan menjadi the sacred trickster ya, nggak perlu hati-hati pada diri kita sendiri ya. Oke, segitu aja, semoga resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.